Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dieno Fernando. Jadi rekan-rekan, kita pada kesempatan kali ini akan mengulik lagi terkait komunikasi. Dan pada kesempatan kali ini kita semua akan sama-sama membahas mengenai konsep dan bentuk bahasa dalam berkomunikasi. Jadi rekan-rekan, dalam kehidupan sehari-hari kita sering berkomunikasi bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan sikap kita. Nah, itulah yang disebut dengan bahasa tubuh dalam berkomunikasi. Jadi, dalam video ini kita akan membahas 4 hal utama. Yang pertama yaitu bahasa tubuh sebagai komunikasi non-verbal. Dan yang kedua, konsep dasar bahasa tubuh. Yang ketiga, cara menggunakan bahasa tubuh dalam berkomunikasi. Dan yang keempat yaitu cara memahami bahasa tubuh dari lawan bicara kita. Jadi langsung saja kita membahas mengenai konsep pertama tadi, yang dimana yaitu tentang bahasa tubuh sebagai bentuk komunikasi nonverbal. Jadi, bahasa tubuh itu merupakan bagian dari komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata secara langsung, melainkan bentuk bahasa tubuh di sini meliputi ekspresi wajah, gerakan tangan, kontak mata, postur tubuh, jarak fisik kita dengan lawan bicara. Jadi bisa kita lihat contohnya itu berupa kita senyum, itu menandakan keramahan. Kita tidak perlu mengeluarkan kata-kata, tapi dengan senyum itu menunjukkan bahwasannya diri kita ramah. Terus yang kedua contohnya itu menghindari kontak mata juga bisa menunjukkan gugup atau tidak percaya diri. Jadi ketika kita diajak ngobrol sama orang dan kita menghindari kontak mata, maka itu menandakan kita ada rasa gugup atau tidak percaya diri dengan lawan bicara kita. Terus menariknya, dalam banyak situasi bahasa tubuh ini justru bisa dikatakan lebih jujur lah daripada kata-kata. Karena dalam kata-kata orang bisa berpikir dulu dan bisa berkata iya, tidak, tapi bahasa tubuh itu menunjukkan keraguan ataupun spontanitas dari diri kita sendiri. Nah, kita masuk ke pembahasan nomor 2, yaitu mengenai konsep dasar bahasa tubuh. Jadi, dalam memahami bahasa tubuh, ada beberapa dasar konsep yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, yaitu konsistensi. Jadi, bahasa tubuh yang kita gunakan harus selaras sama ucapan yang kita ucapkan. Jadi, contohnya, teman-teman mengucapkan saya percaya diri, tapi badan gemetar, kepala menunduk, itu justru tidak menunjukkan keselarasan antara ucapan dengan tindakan teman-teman. Jadi itu bentuk tidak konsisten. Yang kedua yaitu konteks. Jadi makna dari bahasa tubuh itu tergantung dari situasinya, keadaannya. Jadi contohnya itu ketika kita diam bisa berarti fokus, tapi juga bisa berarti tidak tertarik. Orang ngajak kita berbicara, kita diam. Itu ada dua opsi. Bisa jadi kita benar-benar tidak tertarik dengan obrolan tersebut, atau bisa jadi kita emang fokus mendengarkan apa yang disampaikan. Terus yang ketiga yaitu budaya. Jadi setiap budaya memiliki makna bahasa tubuh yang berbeda-beda. Contohnya, kalau di beberapa budaya, kontak mata itu bisa dikatakan dianggap sopan. Tapi di budaya lain bisa juga dikatakan sebagai kita menantang karena menunjukkan ketidaksopanan berani menatap mata lawan bicara. Terus yang keempat yaitu keseluruhannya. Berarti tidak ada kekhususan-khususan. Jadi bahasa tubuh itu harus dilihat dari secara keseluruhan, bukan hanya satu gerakan saja, tapi antara gerakan yang satu dengan yang gerakan yang lain saling berkesinambungan. Jadi kita tidak bisa langsung menilai seseorang hanya dari satu gerakan, tapi harus dilihat secara menyeluruh apakah
sesuai atau tidak. Itu juga menunjukkan bukti kejujuran dari berkomunikasi secara nonverbal tadi. Terus kita masuk ke poin ketiga pembahasan pada kali ini, yaitu menggunakan bahasa tubuh dalam berkomunikasi. Jadi, ketika kita mengucapkan hanya kata-kata, itu hanya terlihat kaku. Tapi ketika kita berkomunikasi dengan efektif, ingin terlihat efektif, maka gunakanlah tubuh kita sebagai penopang untuk meyakinkan audiens. Jadi, yang pertama itu kita gunakan kontak mata. Dengan kontak mata dengan lawan bicara itu justru memperlihatkan bahwasanya kita itu percaya diri dan perhatian. Terus yang kedua, ekspresi wajah kita apakah sesuai atau tidak dengan kata yang diucapkan. Kita bisa senyum saat menyapa, tapi bisa juga serius saat menjelaskan hal penting. Yang ketiga, postur tubuh tegak. Jadi ini menunjukkan kesiapan dan rasa percaya diri. Kalau bungkuk menunjukkan kita seorang yang lemah. Yang keempat, gerakan tangan yang natural. Jadi kita dalam berbicara bukan gerakan tangan yang berlebihan, tapi seperlunya, dan itu menunjukkan bahwasanya kita pandai menempatkan kapan gerakan tangan kita ini bergerak untuk menyesuaikan dengan kata-kata yang kita ucapkan. Terus yang kelima, jaga jarak yang nyaman. Jadi kita berkomunikasi dengan lawan bicara harus menyesuaikan jarak kita dengan lawan bicara. Apakah terlalu dekat yang justru takutnya nafas kita terbaui sama dia, tapi kalau terlalu jauh suara kita yang tidak kedengaran. Jadi perlu adanya aturan jarak antara lawan bicara dengan kita. Jadi ini juga bisa kita lihat contoh simpelnya kalau di perkuliahan seperti saat kita presentasi. Jika kita berdiri tegak dan melakukan kontak mata dan menggunakan gerakan tangannya wajar, maka audiens ataupun peserta yang mendengar presentasi dari kita justru lebih tertarik dan percaya dengan apa yang kita sampaikan. Karena apa? Karena kita pun terlihat meyakinkan dalam menyampaikan materinya. Terus kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu mengenai memahami bahasa tubuh lawan bicara. Jadi dalam berkomunikasi itu kita juga perlu memahami bagaimana bahasa tubuh dari lawan bicara agar kita juga bisa memahami maksud dari setiap perkataan yang diucapkannya. Jadi selain menggunakannya, kita perlu beberapa hal yang diperhatikan dari gerakan tubuh orang lain. Yang pertama, kita perhatikan ekspresi wajahnya. Apakah ketika kita mengucapkan sesuatu mereka tertarik, bosan, atau bingung? Itu perlu karena akan menentukan kualitas dari pembicaraan itu sendiri. Yang kedua, amati kontak mata. Kontak mata mereka yang fokus dan bosan itu jelas terlihat berbeda, dan itu bisa kita perhatikan apakah mereka menunjukkan perhatian atas antusias dari yang kita sampaikan atau bagaimana. Yang ketiga, kita juga harus memperhatikan postur tubuh dari lawan bicara. Di sini kita lihat jika umumnya kalau condong ke depan lawan bicara itu justru bisa dikatakan tertarik sama apa yang kita obrolkan. Jadi kalau mereka bersandar justru mereka terlihat santai atau bosan atau ya anggap biasa aja, pembicaraan biasa aja, bukan sesuatu hal yang menarik untuk dibahas. Yang keempat, yaitu dengarkan dengan empati. Jadi kita jangan hanya fokus dengan kata-kata saja, tapi juga dengan perasaan. Jadi supaya kita memahami isi dalam dari pembicaraan oleh lawan bicara kita. Jadi itu saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih. Saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.